menerima lah, meskipun ada anak yang bisa, ada yang menengah, nanti itu dijadikan untuk sebagai tolak ukur pembelajaran besoknya. Kalau yang sudah bisa, biasanya mereka dijadikan mentor sebaya. Nah, KKTP itu adalah sesuatu yang harus dicapai oleh siswa. Tantangan terbesarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswi dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung, yaitu ada saya, Safenur Amalina, dan rekan saya, Anissa Rosdiana. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting di psikologi pendidikan, yaitu tentang asesmen dalam pembelajaran. Dan agar obrolan kita ini makin relevan gitu ya dengan psikologi pendidikan, kita sudah ditemani oleh seorang narasumber dengan profesinya yang sangat mulia sekali, yaitu beliau adalah seorang guru gitu. Mungkin langsung saja kita sapa. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Boleh mungkin Ibu perkenalan terlebih dahulu dari mulai nama, kemudian sudah berapa lama Ibu sebagai guru? Oke, nama saya Ibu Indonesia ini, saya mengajar di SD. Saya mulai mengajar itu di tahun 2004. Nah, sampai sekarang alhamdulillah di 2004 saya mencoba untuk mengajar di TK dulu, dan 2010 baru di SD sampai sekarang. Ibu lanjut, saya lanjut aja gitu ya, kan di dalam dunia pendidikan itu seperti yang kita tahu kalau asesmen ataupun penilaian dalam proses belajar itu kan penting ya Ibu, dan itu tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan itu sendiri gitu ya Ibu. Nah, gimana sih cara Ibu merumuskan tujuan pembelajaran sebelum mengajar, dan apakah tujuan tersebut itu diberitahukan kepada siswa-siswanya apakah tidak gitu? Kalau saya biasanya kalau di awal semester itu, karena kan belum mengenal anak-anak, jadi biasanya melakukan penilaian diagnostik dulu gitu. Jadi agar mengenal si anak-anak tuh pembelajarannya harus seperti apa sih. Nah, nanti akan bisa digunakan untuk pembelajaran diferensiasi gitu. Dan tujuan itu biasanya disampaikan langsung kepada anak-anak agar anak-anak mudah memahami, oh seperti itu ya yang harus belajarnya harus seperti itu ya gitu. Jadi pokoknya tujuan itu biasanya saya kasih tahu terlebih dahulu. Oke, baik, mungkin selanjutnya seperti yang Ibu katakan tadi gitu ya, kalau tujuan pembelajaran itu disampaikan kepada siswa gitu ya. Nah, apakah tujuan belajar yang jelas itu membantu siswa untuk lebih fokus gitu untuk memahami materinya? Betul. Tujuan pembelajaran itu kalau disampaikan memang membuat mereka lebih fokus dan memahami. Tapi memang kita tidak bisa menjudge semua anak sekelas itu harus sama. Mereka penerimaannya kan beda-beda. Jadi memang ya harus menerima lah, meskipun ada anak yang bisa, ada yang menengah, dan ada yang memang high gitu. Makanya adalah penilaian diferensiasi kalau di kelas. Nah, Ibu dalam praktiknya sendiri gitu ya. Nah, gimana sih cara Ibu menggunakan evaluasi itu sebagai feedback gitu dari bagi si siswa tersebut gitu? Kalau untuk feedback, evaluasi biasanya saya lakukan setiap hari setelah pembelajaran agar nanti itu dijadikan untuk sebagai tolak ukur pembelajaran besoknya. Oh, si anak belum bisa ini, berarti saya push si anak yang kelompok ini yang belum bisanya seperti apa. Kalau yang sudah bisa, biasanya mereka dijadikan mentor sebaya gitu. Iya. Mungkin selanjutnya selain untuk siswa gitu ya Bu, apakah hasil evaluasi ini juga membantu Ibu untuk memperbaiki strategi pembelajaran? Iya betul. Itu juga memang membantu saya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu untuk menjadi tolak ukur di keesokan harinya atau di materi yang berikutnya. Kalau misalnya memang si siswa belum memahami materi yang sebelumnya, biasanya tidak saya paksakan untuk masuk ke materi yang selanjutnya gitu. Biar sama mentor sebayanya dulu. Jadi dia yang sebelumnya harus paham dulu. Jadi nanti pas terakhir itu mereka semuanya bisa semua gitu. Saya nggak mau yang sebagian bisa, sebagian enggak gitu kan, kasihan nantinya malah keseret. Nah Ibu, kan tadi evaluasinya itu ya tiap hari itu, jadi setiap habis pembelajaran pasti ada yang namanya evaluasi. Nah, jenis evaluasi apa yang paling sering Ibu gunakan gitu? Kalau saya sih kalau formatif biasanya itu tuh sehabis TP, tujuan pembelajaran atau CP lah, kira-kira ada 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk setiap hari biasanya secara langsung nggak anak
siapa yang bisa gitu, Oh, siapa iya. yang iya. Nah, secara langsung biasanya. Tes gitu, tes Iya, kecil-kecilan betul. gitu. Baik, dalam menilai hasil pembelajaran siswa gitu ya Bu, apakah Ibu menekankan pencapaian berdasarkan standar tertentu? Kalau standar itu pasti harus ada. Kalau di sekolah kan memang ada yang namanya eh, KKTP ya gitu. Nah, KKTP itu adalah sesuatu yang harus dicapai oleh siswa. Misalnya kalau di kelas 4 ini, kalau di sekolah kami, KKTP itu berarti harus mencapai 75 itu minimal. Nah, tapi tetap saja tidak bisa dipaksakan, makanya ada diferensiasi itu. Saya tetap apa ya namanya, tidak memaksakan, apalagi kalau misalnya ada anak yang berbeda gitu, yang apa ya istilahnya, bukan kurang normal ya, berbeda dengan yang lain. Nah, itu tetap ada di standar KKTP yang berbeda juga. Tuh, Jadi tidak memang punya disamakan. porsinya ya, Iya, Bu? ada. Oke, nah Ibu untuk biasanya pertimbangan apa aja sih yang Ibu pertimbangkan gitu ya saat Ibu tuh akan menyusun soal kayak soal-soal ujian ataupun kayak tes supaya sesuai gitu dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi gitu. Biasanya itu apa aja pertimbangannya? Pertimbangannya biasanya saya lihat dari nilai-nilai sehari-hari, terus nilai sikap mereka, dan dilihat dari nilai formatif yang saya kumpulkan selama, kalau misalnya mau ASAT nih, ASAT berarti saya lihat dari 6 bulan itu. Kalau misalnya mau, kalau ASAT itu 1 tahun, kalau ASAS 6 bulan. Jadi kalau mau ASAS, pembuatan soalnya dilihat selama 6 bulan, mereka nilainya seperti apa, mana yang sudah mereka pahami, nah yang belum baru saya push lagi di akhir. Baik, apakah Ibu pernah menggunakan tabel spesifik untuk membuat suatu tes? Tabel spesifik untuk tes maksudnya gimana? Membuat seperti kalau ujian itu kan ada tabel spesifiknya, seperti misal 3 soal itu membahas tentang narasi deskriptif mungkin. Mungkin 2-nya lagi membahas tentang seperti apa ya, teks negosiasi mungkin seperti itu. Kalau tabel seperti itu, saya biasanya lihat dari kapasitas si anak-anak setiap tahunnya. Kalau misalnya mereka memang dinilai dari awal dari tes diagnostiknya mereka terlihat memang mampu, saya biasanya membuat itu. Jadi disesuaikan dengan kapasitas anak dulu biasanya. Nah, Ibu kan kalau misalkan ujian-ujian atau tes gitu kan biasanya beragam ya Ibu jenis soalnya, ada yang mungkin PG atau pilihan ganda gitu ya, atau kayak esai atau kayak dalam bentuk pemecahan masalah gitu. Nah, biasanya tuh menurut Ibu bagian yang bentuknya seperti apa sih yang paling efektif gitu untuk diberikan ke anak SD gitu untuk ujian-ujian? Kalau sekarang tuh kan memang harus soal-soal itu berbentuk literasi dan numerasi nih. Nah, sekarang tuh anak-anak SD masih sulit karena literasi dan numerasi itu memang harus membaca banyak. Sedangkan anak-anak sekarang kan memang masih belum, minat membacanya belum tinggi lah. Nah, saya sekarang tuh masih berusaha untuk di soal itu literasi numerasi. Jadi pelajaran apapun memakai literasi dan numerasi. Jadi mau PG, mau esai atau pemecahan masalah, tetap harus ada membaca yang banyaknya dulu. Gitu. Jadi rumah literasinya harus lebih dimaksimalkan gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya Bu, apakah Ibu pernah menggunakan penilaian autentik seperti portofolio dan bagaimana efektivitasnya dalam menilai pemahaman siswa gitu? Kalau sampai saat ini sih, kalau yang tahun ini saya belum menggunakan itu karena saya lihat dari siswanya masih 50% ke bawah yang memahami hal itu gitu. Tapi kalau di tahun kemarin saya sudah menggunakan itu selama beberapa kali selama 1 semester gitu. Jadi tetap dilihat dari kapasitas siswa dulu. Saya tidak mau memaksakan diri gitu si anaknya. Berarti memang menyesuaikan bagaimana anak tersebut mampu atau tidak. Iya, tapi kalau di akhir tahun pasti saya menggunakan itu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu Ibu, apakah Ibu itu menggunakan rubrik penilaian dan seberapa membantu rubrik penilaian itu dalam menjaga objektivitas penilaian Ibu gitu terhadap anak-anak itu?
Kalau untuk rubrik penilaian pasti saya pakai gitu sih rubrik penilaian itu karena untuk mempercepat proses penilaian karena sebelumnya kan saya sudah mengelompokkan nih kalau di rubrik penilaian jadi untuk memudahkan dan mempercepat penilaian aja. Baik, untuk selanjutnya, apakah Ibu pernah menggunakan penilaian media digital gitu, seperti game atau simulasi dalam proses penilaian siswa? Iya, selalu. Biasanya saya menggunakan kuisis, tapi kuisisnya langsung di sekolah gitu. Kita kan pakai smartboard. Kalau membuat anak membawa HP itu saya belum mau gitu. Bawa HP karena masih kelas 4, kalau udah kelas 6 mungkin saya suruh bawa mereka, tapi kalau kelas 4 saya masih riskan untuk membuat mereka membawa HP ke sekolah. Jadi sudah aja yang ada di kelas aja saya pergunakan dengan baik. Jadi memang ada fasilitasnya ya Ibu? Ada. Oke Ibu, nah gimana sih Ibu menentukan nilai akhir dan nilai rapor gitu supaya hal itu tuh benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara adil tanpa melihat si anak ini dianak-emaskan gitu. Iya, semua pasti dilihat dari nilai harian lah. Setiap hari kan ada penilaian, terus dilihat juga dari nilai formatifnya yang setiap bulan itu saya ambil dari CP dan TP-nya, dan yang terakhir baru nilai sumatif karena itu nanti dikalkulasi langsung oleh si rapot dari Disdik. Dan untuk pertanyaan terakhir gitu ya Bu, menurut Ibu apa sih tantangan terbesar dalam melakukan asesmen di SD saat ini? Tantangan terbesarnya ya harus manual dulu kalau di awal gitu. Jadi saya melakukan penilaian asesmen diagnostik karena kalau tidak diawalin dengan asesmen diagnostik itu akan membuat kita jadi buta gitu. Si anak ini tuh kemampuannya seperti apa sih? Si anak ini seperti apa sih? Nah, makanya dilakukan dulu penilaian diagnostik dulu gitu di awalnya agar nilainya nantinya menjadi akurat dan benar gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dan mungkin kami tutup saja gitu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.